Oke pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Dialog Development. Tema yang dipilih pada saat ini adalah membangun bangsa dengan musik dan puisi. Untuk itu di studio kami hadirkan Mas Anis Soleh Baasin, pimpinan dari Orkes Puisi Sampak Gusuran yang telah melahirkan satu album dengan judul yang cukup gila, yaitu Bersama Kita Gila. Tapi gilanya ini gila yang luar biasa karena sudah mendapat pengakuan dari berbagai lembaga internasional, terutama yang bergerak di bidang World Fusions. Jadi inilah beliau orangnya. Mas Anis Baasin ini juga selain penulis puisi juga komposer, Mas, ya, di kelompok membantu Sampak Gusuran ini. Jadi yang ingin saya tanyakan, kenapa Anda kok memilih jalur ini gitu? Bukan jalur yang lain, misalnya jadi pengusaha, jadi insinyur, jadi dan lain sebagainya. Ini tampaknya panggilan hidup itu di sana memang. Dari awal dulu saya tahun 80-an udah nulis puisi dan udah bermusik dengan puisi. Kemudian sempat berhenti sebentar tahun 90-an dan tahun 2005 kembali ke habitat saya, ke musik dan puisi. Jadi apa yang Anda lakukan ini memusikkan puisi atau mempuisikan musik sebenarnya? Kalau kita pakai pengertian-pengertian yang dasar itu, ya ini mempuisikan musik, artinya atau memusikkan puisi sama. Karena lagu itu kan dasarnya memang musikalisasi puisi. Lagu dengan syair itu kan juga puisi. Cuma dalam pengertian yang dan di Jawa itu atau di daerah-daerah timur itu biasanya puisi memang dilakukan dengan tembang-tembang, sehingga ada guru lagu, ada macam-macam. Cuma karena biasanya syair-syairnya kan mereka teratur sekali dalam kerangka-kerangka, dalam batas-batas yang udah sangat rigid ya. Cuma puisi sekarang kan menjadi bebas, menjadi tanpa atau urutan lagu, syairnya juga bebas artinya. Sehingga ketika harus diangkat ke musik butuh keahlian lebih. Sehingga saya menyebutnya lebih ke orkestrasi puisi. Jadi orkes puisi itu orkestrasi puisi karena puisinya juga panjang dan tidak mengikuti tema katakanlah pakem-pakem dari penulisan syair dalam lagu biasa. Iya betul. Jadi sekarang ini banyak orang yang mengatakan antara puisi dengan cerita pendek itu seringkali hampir sama, campur baur ya. Dan lalu misi Anda sendiri apa, Mas? Kalau saya lihat kan syair-syair Anda banyak bertemakan kritik sosial ya. Ya, saya menerima kembali dan masuk kembali ke dunia, ke publik, ke puisi dan musik itu karena ikatan itu. Jadi saya melihat bahwa banyak hal di sini soal-soal sosial budaya, politik, ekonomi, lingkungan hidup sangat memprihatinkan, sehingga saya terpanggil kembali untuk mengutarakan itu dalam bentuk puisi. Dan kemudian saya pilih untuk orkestrasi itu karena kalau saya baca puisi, hanya baca puisi saja mungkin audiensnya sangat terbatas. Yang paham juga terbatas. Ketika saya gabungkan dengan musik, audiensnya menjadi lebih luas, mulai dari desa-desa yang jauh tidak mengenal banyak masalah-masalah di pusat kota ya, bisa memahami, tapi juga bisa di ruang-ruang yang lebih elit. Sangat elit bahkan ya. Sangat elit. Ya, terakhir kan saya nonton Anda di tim. Dan ini yang menarik lagi adalah bahwa hampir semua tema-tema Anda ini adalah tema-tema yang bersifat lokal dalam negeri gitu. Tapi Anda bisa mendapatkan tempat di arena internasional ini bagaimana dan apa saja bentuk penghargaan yang pernah Anda terima di Eropa misalnya? Saya dapat penghargaan pertama itu dari Garage Band, kemudian dari teman-teman Spanyol kemudian di Eropa juga di Amerika. Mereka tertarik pada mungkin saya kan berangkat dari ini, dari bahwa pembangunan satu bangsa atau apapun ketika dalam arena globalisasi kita tidak menutup untuk terpengaruh dari manapun, cuma kita harus kembali ke akar kita, ke tanah bumi kita. Nah, dari cara berpikir semacam itu saya mencoba mengangkat tema-tema, kemudian juga warna-warna lokal, warna-warna musik yang ada di Indonesia menjadi satu komposisi yang bisa diterima di sana, coba di dalam negeri juga bisa diterima di kalangan Jadi ada kontinuitas antara yang tradisi dengan yang lebih modern. Kami mempertahankan itu. Dan itu membuat mereka tertarik karena agak beda, kemudian tesnya agak beda, formatnya agak beda. Dan kadang-kadang karena saya puisi musik dan puisinya jelas bahasa Indonesia,
Kadang-kadang mereka bahkan bertanya, ini bicara apa? Artinya mereka sudah sangat tertarik dengan musikalitasnya, cuma mereka nggak tahu ini mau ngomong apanya itu. Iya. Sehingga harus saya beri terjemahan dalam bahasa Inggrisnya untuk teks-teksnya itu. Ya, dan dari awards yang atau penghargaan yang Anda terima di luar negeri itu menurut Anda mana yang paling mengesankan? Yang paling mengesankan yang awal, artinya ketika diberi penghargaan sebagai award sebagai the best itu. The best oleh siapa itu? Oleh GarageBand, artinya untuk komposisi musikalitasnya dan untuk penampilannya. Ya. Kemudian yang kedua itu yang menarik juga, saya agak kaget bahwa dalam katakanlah tangga lagu World Fusion itu 2 lagu yang saya masukkan itu masuk ke urutan 38 dan 39 di iTunes itu. Oh gitu, tinggi sekali tuh. Ya lumayan. Yeah. Artinya saya kaget karena memang udah hanya 2 lagu dari album ini yang saya masukkan. Yang lainnya belum sempat saya masukkan. Jadi masukkan yang lainnya masuk semua jangan-jangan. Mungkin. Ya, tapi yang pasti kan orang-orang artis seniman seperti Anda ini sudah sebenarnya ada muncul banyak ya. Kalau zaman dulu yang sangat terkenal itu kan Chairil Anwar, teman dia hanya bergerak di bidang puisi, tapi kritik sosialnya luar biasa. Saya membayangkan kalau dia berkolaborasi dengan Anda membangun suatu orkestra kan luar biasa juga. Tapi yang ingin saya tahu juga ini bagaimana menurut Anda sejauh mana pengaruh terhadap kehidupan kita sebagai warga negara gitu. Karena mengingatkan kita banyak mengalami kekacauan dan lain sebagainya, sehingga dibutuhkan semacam ya pemikiran-pemikiran yang dilontarkan melalui puisi dan musik. Nah, dari pengalaman saya berkeliling ya, mulai dari daerah-daerah di desa-desa yang terpencil sampai dengan yang di kota-kota. Artinya saya menangkap bahwa ketika kita jujur bicara tentang masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini, bahkan di desa pun orang bisa memahami dan mereka merasa mendapat kanal untuk itu. Bahkan di tingkat ketika saya pentas di tempat yang agak elit dengan audiens yang elit juga, mereka juga merasa mendapat kanal yang sama. Artinya dari situ saya mendapatkan bahwa sebenarnya kita menghadapi masalah yang sama. Dan tapi kita tidak mendapatkan jalan keluar yang memuaskan semua pihak. Apa yang saya lakukan lewat musik, saya mencoba membingkai itu dalam musik karena lewat musik itu mereka bisa langsung terhubung dengan apa yang ingin saya sampaikan. Dan keterhubungan itu membuat mereka terlibat, enjoy, dan lebih gampang memahami apa yang ingin saya sampaikan. Dari itu saya punya katakanlah semacam asumsi bahwa musik mampu merogoh atau merogoh hati manusia untuk lebih bercermin pada dirinya, untuk bercermin pada bangsanya, memperbaiki diri ke depan itu. Itu yang kenapa saya pilih ke warna musik semacam itu. Ya kalau di zaman dulu Pak ya, di zaman Orde Baru, kalau seniman-seniman seperti Anda yang menjadikan kritik sosial sebagai tema utama itu kan seringkali memperoleh gangguan. Saya ingat dulu waktu Mas Willy atau Rendra malah menyelenggarakan satu pertunjukan di tim, itu ada sekelompok orang yang tiba-tiba melemparkan amoniak. Amoniak, baunya luar biasa sehingga semua kabur. Nah, sekarang ini bagaimana? Sekarang ini tampaknya metodenya agak beda. Kalau dulu kan konfrontatif, artinya sekarang amoniak gitu ya. Sekarang misalnya saya di YouTube pernah dicekal 2 kali. Loh, kok aneh? Iya, untuk lagu Bersama Kita Gila dan Pantun Jadi-Jadian. Dan itu problemnya ketika saya tanyakan, ternyata itu hanya tidak bisa diputar di daerah Asia Tenggara sampai dengan Hong Kong. Tapi di Eropa teman saya tanya, loh enggak, di sini bisa dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua, di Facebook juga pernah dicekal untuk lagu Pantun Jadi-Jadian. Nggak tahu saya alasannya, mungkin ada yang iseng dari dalam itu. Artinya banyak cara yang mereka buat. Kemudian yang saya alami juga, kadang-kadang dipersulit untuk ketika pentas. Bukan langsung, bukan konfrontatif. Persulit izin. Persulit macam-macam lah, bukan langsung kayaknya nggak langsung, tapi dengan alasan-alasan yang tidak langsung ke pokok masalahnya. Tapi ya macam-macam begitulah. Teror-teror semacam itu masih ada. Ya, dan mungkin seperti yang dialami oleh kelompok musik slang ya. Yang dalam 10 kali berturut-turut tidak pernah memperoleh izin. Kayak gitu itu. Jadi 10 kali di tempat yang berbeda dan semuanya gagal. Artinya ada cara-cara ya kayak dalam pola sekarang, sosial sekarang kan tampaknya memang begitu. Yang terjadi orang tidak langsung dihadapkan dengan pokok masalah tapi dipukul dari samping-sampingnya. Oh iya, jadi kelihatan tetap manis di depan. Di depannya tampak manis, tampak.
Tapi kan bagaimanapun juga Anda masih mempunyai ruangan untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam hati dan kepala Anda melalui musik dan puisi. Bukan mempunyai ruang itu harus kita rebut. Dan saya mencoba merebut ruang itu. Dan Anda selama ini masih terbilang berhasil ya. Insya Allah. Bahkan bisa mentas di tim kan itu luar biasa. Dan penuh itu. Wah. Dan ini saya kira perlu dicontoh oleh seniman-seniman yang lain bahwa merebut hati masyarakat itu penting. Dan ini yang seringkali menjadi satu problem, sandungan yang luar biasa bagi banyak seniman yang kurang bisa menangkap selera masyarakat dan lain sebagainya, sehingga seolah mereka itu berseni untuk diri sendiri aja gitu. Ya, itu saya ingat banget kata-kata Mas Willy tadi dengan Anda singgung tentang Mas Willy, bahwa kalau mereka berpuisi atau berpikir atau membuat karya tentang rembulan kan purnama itu kan cuma sebulan sekali. Kalau mereka buat tentang kemiskinan, tentang masalah sosial, itu setiap detik terjadi. Kenapa memilih yang sebulan sekali ketimbang memilih yang setiap detik terjadi? Itu tampaknya yang banyak yang di antara kita sekarang mencoba dengan kesenian itu mencoba terlalu berindah-indah dengan tuntutan-tuntutan yang kadang-kadang sangat mahal secara untuk produksi, tapi hasilnya tidak memenuhi syarat. Artinya tidak memberi pencerahan apapun. Dan itu di musik Indonesia juga begitu kan, kacau balau, menjadi rusak sama sekali kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya. Iya, karena kan banyak juga seniman yang berpikir pencerahan itu nggak penting, yang penting penjualannya berapa nih, kan gitu. Mereka diciptakan begitu, artinya disituasikan untuk begitu. Ya itulah namanya dunia. Mungkin kita akan bisa bahas hal ini pada sesi berikutnya. Oke pemirsa, dan kemana-mana, karena setelah pesan-pesan ini kami segera kembali.